Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 9 istilah bencana dalam Islam. Jangan sampai keliru penyebutan sesuai konteks. Secara umum, bencana alam dalam Islam lazim disebut musibah. Namun, ternyata dalam Al-Quran dan hadis bencana dapat ditemukan dalam istilah yang bervariasi. Variasi istilah bencana tersebut merujuk pada konteks kebencanaan. Seringkali penyebutan ini terhubung dengan muasal bencana yang bisa dilihat dengan berbagai perspektif. Berikut ini akan dijelaskan 9 istilah bencana dalam Islam, dikutip dari berbagai sumber. 1. Musibah. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Dengan kata lain, tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkan keburukan bagi manusia. Dan hal itu merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri juga, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi di alam. 2. Bala. Bala merupakan sebuah ujian atau cobaan, baik yang berupa kebaikan atau al-hasanat, ataupun yang berupa keburukan atau al-sayyiat, baik yang datang dari kejadian di alam semesta, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain, atau dari diri sendiri dan sosial kemasyarakatan, seperti sakit, kerusuhan, kekurangan, dan lain-lain. 3. Fitnah. Fitnah diartikan sebagai sebuah peristiwa yang berasal dari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yang memunculkan dampak negatif baik berupa kematian, ketakutan, kesesatan, dan kericuhan. Yang keempat, fasad. Fasad berarti sikap manusia yang tidak baik yang berakibat pada kerusakan di bumi, baik kerusakan sosial ataupun kerusakan alam. Dengan kata lain, fasad dimaknai sebagai semua perbuatan manusia yang bertentangan dengan kebaikan, baik itu berupa kesombongan, pembangkangan terhadap perintah Allah, perbuatan semena-mena, perpecahan, dan pertumpahan darah. 5. Halak. Berbeda dengan fasad, halak dalam Al-Quran sebagian besar dihubungkan dengan perbuatan Allah bukan manusia, yaitu tindakan Allah memusnahkan, mematikan, atau membinasakan tersebut baik individu maupun kelompok. Dengan demikian, halak berarti semua perbuatan Allah, yakni mematikan, membinasakan, dan memusnahkan makhluk baik individu maupun kelompok. 6. Tadmir. Tadmir merupakan sifat dari sebuah kejadian yang buruk bagi manusia, yakni sifat hancur sehancur-hancurnya. Sifat tadmir merupakan kehancuran yang berasal dari peristiwa alam dan perbuatan manusia. Sifat kehancuran ini pula merupakan bencana bagi manusia karena kesalahan manusia tidak memperhitungkan faktor risiko dari perbuatan yang dilakukannya. 7. Tamzik. Tamzik merupakan sifat dari sebuah kejadian yang buruk yang merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia salah dalam berbuat dan berperilaku dengan berbagai hal yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kehancuran itu akan terjadi. Oleh karena itu, istilah tamzik merupakan bencana bagi manusia. Yang ke-8, iqab. Iqab merupakan kejadian yang akan didatangkan oleh Allah bila manusia menustakan Allah dan Rasulullah. Kejadian yang datang itu berupa peristiwa yang menyakitkan dan merupakan keburukan bagi manusia.
Selain itu, iqab merujuk pada bentuk balasan atas perbuatan manusia di muka bumi. Bila manusia berhasil dalam memahami ketentuan Allah dan mampu memperhitungkan risiko dari perilakunya atas diri sendiri dan alam, maka terhindar dari iqab. 9. Azab. Peristiwa yang masuk dalam kategori azab dapat berupa peristiwa alam yang dahsyat seperti tsunami, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Ataupun peristiwa sosial yang besar seperti peperangan dan ancaman sosial lainnya yang berfungsi sebagai peringatan agar manusia kembali pada ketetapan Allah. Nah, demikian 9 penjelasan mengenai istilah bencana dalam Islam. Semoga bisa menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mewakili tim Males Baca meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.